Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Seorang pastor di Mozambik meninggal dunia setelah mencoba berpuasa selama 40 hari, meniru apa yang dikatakan telah dilakukan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Francisco Barajah, pendiri gereja Indili Santa Tridande, meninggal di sebuah rumah sakit di kota Beira, tempat dia dievakuasi dalam kondisi kritis. Setelah 25 hari tanpa makan atau air, berat badannya turun hingga tidak bisa berdiri. Dia berusia 39 tahun. Dia telah dibawa ke rumah sakit atas desakan kerabat dan pengikutnya. Barajah didiagnosis menderita anemia akut dan kegagalan organ pencernaan. Nah, ini jadi fatal ya. Dia dehidrasi dengan serum dan upaya dilakukan untuk memperkenalkan makanan cair, tetapi sudah terlambat dan dia meninggal pada hari Rabu. Pastor itu juga seorang guru bahasa Prancis di kota Mesika di provinsi Tengah Manica, perbatasan dengan Zimbabwe. Anggota gereja Santa Trinande mengatakan sudah biasa bagi pendeta dan pengikutnya untuk berpuasa, tetapi tidak selama itu. Nah, saudara laki-lakinya, Marquez Manuel Barajah, mengatakan bahwa pastor itu telah berpuasa, tetapi dia menentang diagnosa medis tentang kematiannya. Ini bukanlah laporan pertama dari upaya mematikan untuk meniru puasa 40 hari Yesus Kristus di padang pasir seperti yang dijelaskan dalam Injil Matius. Pada 2015, seorang pria Zimbabwe meninggal setelah 30 hari. Media setempat melaporkan. Pada tahun 2016, seorang coroner Inggris menemukan bahwa seorang wanita meninggal di tengah puasa serupa di London. Ya, jika firman Tuhan dipahami setengah-setengah, maka akan sangat berbahaya. Seperti apa sebenarnya puasa Yesus di dalam Alkitab? Yesus berpuasa dengan kekuatan manusia, ya. Jika kita perhatikan, para penulis Injil berusaha keras untuk memberitahu kita bahwa Yesus tidak menggunakan mujizat untuk berhasil melakukan puasa. Lukas melaporkan bahwa Yesus tidak makan apapun pada hari-hari itu, dan Yesus merasa lapar setelah dia menyelesaikan puasa. Itu tertulis di dalam Lukas 4 ayat 2. Dalam hal ini, Lukas sekaligus ya menerangkan arti utama dari puasa. Puasa artinya tidak makan. Kemudian Matius menyampaikan bagaimana setan memerintahkan Yesus membuat roti dari batu dalam Matius 4 ayat 2. Ejekan setan ini menjadi petunjuk bahwa Yesus mulai merasakan lapar setelah melakukan puasa. Matius menggambarkan bahwa tubuh Yesus juga bisa lapar secara manusiawi. Nah, apakah puasa Yesus tidak makan dan tidak minum? Nah, Injil Matius juga menegaskan bahwa Yesus melakukan puasa tidak makan. Kita bisa melihat dalam Injil Matius, permohonan setan hanya berkaitan dengan rasa lapar Yesus, tetapi bukan pada rasa hausnya. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa Yesus minum air, karena tidak ada yang dapat bertahan hidup tanpa air selama 40 hari 40 malam tanpa mujizat. Hal ini sesuai dengan fakta ilmiah bahwa manusia sehat dan dapat berpuasa dari makanan selama 40 hari. Ia hanya harus tetap mengkonsumsi air minum selama itu. Nah, tempat Yesus berpuasa, nah seperti apa tempatnya? Injil tidak pernah menyebutkan tempat tertentu di mana Yesus melakukan puasa. Tetapi secara tradisi orang Kristen sering menggambarkan pencobaan Yesus terjadi di gurun, atau dalam bahasa Yunani disebut eremos ya. Arti kata eremos adalah lokasi yang terisolasi, tidak berpenghuni dan bukan padang rumput. Ahli Alkitab menduga tempat itu berada tidak jauh dari Sungai Yordan. Karena Yesus pergi ke padang gurun untuk berpuasa setelah peristiwa baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sebagai ahli Alkitab, memperkirakan tempat tersebut bisa berada di pegunungan yang banyak terdapat di padang gurun dekat Sungai Yordan. Tradisi lokal menyebutkan salah satu gunung di sana sebagai gunung pencobaan. Nah, itu adalah gunung batu terjal dan sulit untuk didaki. Itu adalah tempat di mana tidak ada orang yang hidup atau berjalan melewatinya. Di tempat terpencil itulah Yesus terpisah dari dunia di sekitarnya saat dia berpuasa. Gunung pencobaan berjarak 68 km dari Sungai Yordan. Jadi apakah kita juga
harus melakukan puasa selama 40 hari seperti Yesus. Orang Kristen boleh saja melakukan puasa seperti Yesus. Diperlukan latihan dan perencanaan yang cermat terlebih dahulu. Selain itu, kita harus memiliki tujuan dengan apa yang kita lakukan, seperti halnya Yesus. Dia melakukan puasa sebelum melakukan semua tugas pelayanannya. Jika puasa itu penting untuk alasan tertentu, mengapa Yesus tidak memerintahkan kita untuk berpuasa? Ya, karena Yesus mengetahui bahwa pengikut-pengikutnya akan melakukan apa yang penting dalam kehidupan rohani, termasuk berpuasa. Dan Yesus, nasihatnya ya soal berpuasa adalah, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu tertulis di dalam Matius 6 ayat 16. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.